perkenalkan nama saya Larissa Citra dari kelas akuntansi 1.2 dengan NIM 21G10037. Di sini saya akan membuat video reaction mengenai tugas vlog yang sudah diberikan, yaitu untuk meringkas materi peranan filsafat bahasa dalam perkembangan linguistik. Bahasa adalah sebuah entitas kompleks yang membawa berbagai dimensi kognitif di dalamnya. Dimensi itu merupakan sebuah ruang tanpa batas yang memuat segala pemahaman manusia. Lebih lanjut, manusia menggunakan bahasa sebagai media untuk mengungkapkan pesan-pesan yang terdapat di dalam dimensi kognitifnya. Secara tegas, Ernst Cassirer, filsuf berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa manusia adalah animal symbolicum. Bagi Cassirer, letak keunikan manusia adalah kemampuan berbahasanya. Bahkan menurut Gadamer, manusia tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa bahasa. Lalu ada peranan filsafat bahasa. Terdapat 3 sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, sistematis, teratur, dan terus-menerus, serta menguasai pengetahuan. Dengan bahasa, manusia berbeda dari binatang, dapat memikirkan dan membicarakan objek-objek yang tidak berada di depan matanya. Bahasa pun menjadikan kita dapat mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain. Bahasa membantu ilmuwan berpikir ilmiah, yaitu berpikir induktif dan deduktif. Dengan perkataan lain, bahasa menjadi alat untuk menarik kesimpulan-kesimpulan induktif maupun deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola yang disebut silogismus atau silogisme. Silogisme tersusun dari 2 pernyataan, premis mayor dan premis minor, dan sebuah kesimpulan. Suatu kesimpulan atau pengetahuan akan benar apabila yang pertama, premis mayornya benar, yang kedua, premis minornya benar, dan yang ketiga, cara penarikan kesimpulannya pun benar. Pada periode positivisme, berkembang pula positivisme logis yang bertujuan membuat filsafat bahasa semakin ilmiah. Melalui positivisme, inilah para pendukung positivisme logis dapat mengidentifikasi kelemahan dan batasan filsafat bahasa. Para pendukung positivisme logis memunculkan sebuah teori makna atau theory of meaning yang secara implisit juga disokong oleh teori ilmu pengetahuan atau theory of knowledge. Teori makna memiliki 2 prinsip elementer, yaitu yang pertama, makna sebuah kalimat berfungsi sebagai metode untuk melakukan verifikasi atau konfirmasi. Hal ini disebut sebagai the verification principle. Yang kedua, proses analitik digunakan untuk mengidentifikasi makna atau relasi makna walaupun tidak menyediakan informasi tentang dunia nyata, atau prinsip ini juga dikenal dengan analytic principle. Melalui verification principle, para pendukung positivisme logis dapat menjelaskan kelemahan filsafat bahasa, terutama dalam menghadapi isu-isu metafisik atau metafisik. Mereka berpendapat bahwa filsafat bahasa seharusnya memiliki fungsi sebagai alat verifikasi atau sebagai alat mengecek kebenaran sebuah fenomena. Pada periode positivisme ini, para filsuf seperti Carnap, Neurath, Reichenbach, dan Hempel muncul sebagai pendukung setia prinsip verifikasi atau verificationist principle. Carnap dalam diskusi mengenai positivisme logis merekomendasikan linguistik sebagai alat verifikasi sebuah fenomena yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah prinsip meaning of meaning. Dalam hal ini, Carnap menganggap linguistik memiliki fungsi analitik. Pada awal tahun 1950-an, Quine mengklaim bahwa cara-cara untuk melakukan konfirmasi dalam filsafat tidak dapat diterapkan dalam konteks kalimat tunggal. Secara lebih mendalam, Quine akhirnya memperkenalkan sebuah definisi holisme atau holism. Melalui holisme, kalimat tunggal tidak dapat dijadikan sebuah rujukan atau landasan dalam melakukan konfirmasi dalam sebuah fenomena. Pada situasi yang berbeda, banyak pendukung positivisme logis yang mendukung pemikiran Gottlob Frege mengenai usahanya dalam membuat logika matematika terlihat logis dan membentuk teorema matematika dari aksiom-aksiom logis disertai dengan definisinya. Pemikiran Frege ini juga mempengaruhi para filsuf dalam memperkenalkan teorema bahasa yang logis dan berterima. Para pendukung positivisme dipengaruhi oleh Frege dan dijalankan oleh Russell, Carnap, dan Wittgenstein, memulai mengikut sertakan linguistik dalam filsafat bahasa.
Hal itu dipengaruhi oleh dua tradisi yang berbeda. Tradisi yang pertama berawal dari pemikiran Gottlob untuk mencari sebuah bahasa yang ideal atau sempurna yang dilandasi oleh struktur matematika. Tradisi yang kedua datang dari pemikiran G.E. Moore, seorang filsuf asal Inggris yang terkenal dengan open question argument yang di dalamnya terdapat prinsipia etika. G.E. Moore melahirkan sebuah proposisi bahwa penulisan epistemologi dan etis lebih menekankan pada kuantitas. Contoh-contoh nyata daripada teori dan penilaian terhadap sebuah fenomena secara sederhana dibandingkan dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Frege merupakan salah satu pionir perkembangan linguistik yang memperkenalkan hubungan antara sense dan reference. Argumen itu menghasilkan sebuah diskusi yang menghubungkan antara bahasa dan pikiran. Dalam diskusi mengenai bahasa dan pikiran diperkenalkan oleh Frege, Hesperus dan Bosporus adalah dua entitas yang sama. Akan tetapi, pernyataan Hesperus adalah sebuah pernyataan yang salah dan mempunyai nilai kognitif yang berbeda, walaupun dua entitas tersebut merujuk kepada satu referensi yang sama. Hal itulah yang kemudian berkembang dalam ilmu semantik atau ilmu linguistik yang membahas mengenai makna dan terus dipakai dalam diskusi-diskusi semantik bahkan oleh ahli bahasa seperti John E. Said, Carlos Kreidler, dan Brendan Hurford. Perkembangan linguistik generatif juga diikuti dengan mekarnya filsafat bahasa. Pada tahun 1960-an, hubungan keduanya merupakan hubungan yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Salah satu pemikiran yang dilahirkan oleh hubungan tersebut adalah pemikiran mengenai deep struktur sebuah bahasa. Pada zaman itu, terdapat aliran filsafat yang mempunyai peranan besar, tapi belum dapat dianggap sebagai aliran yang membuat sejarah, karena aliran tersebut masih terlalu baru. Aliran itu adalah filsafat strukturalisme. Aliran strukturalisme berkembang di Prancis sejak tahun 1960. Strukturalisme merupakan suatu sekolah dalam filsafat, linguistik, psikiatri, fenomenologi agama, ekonomi, dan politikologi. Strukturalisme menyelidiki patterns atau pola-pola dasar yang tetap dalam bahasa-bahasa, agama-agama, sistem-sistem ekonomi dan politik, dan karya-karya kasusastraan. Tokoh-tokoh strukturalisme yang terkenal adalah Levi-Strauss, Chan, dan Michel Foucault. Salah satu stimulan dalam perkembangan filsafat bahasa adalah kemunculan kebutuhan untuk memperbaiki kegagalan dalam prinsip verifikasi, yang kemudian melahirkan sebuah teori makna atau theory of meaning. Akan tetapi, filsafat terus saja melahirkan sebuah perdebatan panjang antara para pemikir-pemikir yang bersependapat dan yang bersilang pendapat. Tahun 1990-an merupakan waktu perkembangan linguistik dimulai kembali, dan permasalahan-permasalahan seputar linguistik seakan-akan menjadi dinamis dan berkembang dengan sangat pesat. Hubungan manis antara filsafat bahasa dan linguistik mulai terjadi lagi ketika diskusi ranah ini berpusat kepada aspek-aspek kontekstual bahasa dan praktik kebahasaan. Konteks merupakan sebuah simbol dari tiga diskusi utama yang muncul pada tahun ini. Tiga diskusi utama tersebut adalah teori referen dengan ekspresi tunggal, teori anafora, dan teori dari elemen tak bersuara di dalam pemahaman linguistik. Perkembangan linguistik tidak dapat dilepaskan dari peran filsafat bahasa. Filsafat bahasa dan linguistik pun memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi atau resiprokal. Walaupun filsafat tidak pernah secara tegas memberi label filsuf bahasa kepada orang tertentu, tetapi filsuf-filsuf dari disiplin bidang lain sangat memahami dan mengerti akan arti pentingnya bahasa dalam memecahkan fenomena-fenomena baik alam dan dunia yang terjadi. Hal itulah yang mengilhami perkembangan penelitian linguistik dan multidisiplin ilmu yang lain. Demikian video dari saya, maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, terima kasih.